Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Hajijah, kelas 2F Prodi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Indarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Anggriani, saya dari... Baik, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Berdirinya Daulah Bani Umayyah I yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Di ujung pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Khawarij, Muawiyah, dan Syiah. Dan pada suatu malam, Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu orang di kelompok Khawarij. Sehingga masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib digantikan oleh anaknya, yaitu Hasan. Pada masa pemerintahan Hasan tidak berjalan lancar karena Muawiyah pada saat itu sudah sangat terkenal dan sangat-sangat kuat. Para rakyat dan masyarakat Kufah menentang pemerintahan dari Hasan, sehingga terjadilah pertumpahan darah di mana-mana. Dan Muawiyah menyarankan persyaratan damai kepada Hasan agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Tahun 41 Hijriah, Hasan menerima perjanjian damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga pada masa itu para umat muslim menyetujui satu kepemimpinan politik, yaitu Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga Muawiyah mengubah pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki absolut. Dan tahun itu dijuluki dengan tahun Al-Jamaah, sebagai tanda bahwa umat Islam menyetujui satu kekhalifahan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan berakhirlah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dimulai dengan pemerintahan Daulah Bani Umayyah I. Daulah Bani Umayyah menggunakan pemerintahan secara keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keemasan dan kejayaan ilmu dinasti Umayyah I. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun, yaitu Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi dan putranya Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Abdul Malik yang menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah dan pemerintahan Daulah Umayyah karena dia berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan menata administrasi pemerintah. Ada 3 hal pembelahan yang dilakukan Abdul Malik dan pemerintahannya. Setelah Abdul Malik memerintah selama 20 tahun, dia mengangkat anaknya Al-Walid sebagai khalifah penggantinya. Al-Walid bin Abdul Malik melakukan pengeluasan di wilayah Ron Timur mencapai titik terjauh dan kecemerlangan di bawah 2 panglima perangnya, yaitu Qutaibah bin Muslim dan Muhammad Al-Qasim. Perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban di masa Daulah Umayyah berkuasa lebih dikatakan sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang hidup subur di Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah ini adalah ilmu agama seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin bagian C, itu tentang kemunduran pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, masa kemunduran pemerintahan dinasti Umayyah ini terjadi pada beberapa pemerintahan, yaitu satunya pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, dia menggantikan saudaranya yang bernama Al-Walid sebagai khalifah. Hal ini berarti terjadi pengangkatan dua putra mahkota oleh Abdul Malik. Sebelum Al-Walid meninggal, dia pernah bermaksud memecat saudaranya Sulaiman sebagai putra mahkota. Dalam hal ini, Al-Walid meminta nasihat kepada para penasihat dan panglimanya. Sulaiman bin Abdul Malik, masa pemerintahnya tidak lebih dari 2 tahun. Dia adalah khalifah yang menyenangi makanan wanita. Pada masa pemerintahannya diwarnai dengan serba kemewahan yang sangat berlebihan, sehingga berbagai perbuatan rendah menyebar dari istana sampai kepada para gubernurnya. Setelah itu, Sulaiman bin Abdul Malik sakit selama 1 minggu dan menunjuk anak pamannya Umar bin Abdul Al-Aziz sebagai khalifah penggantinya dalam surat piagam yang tulisnya sebelum ia wafat. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz itu, Umar adalah anak keturunan terkenal ayahnya Abdul Al-Aziz bin Marwan. Pamannya Abdul Malik khalifah agung, istrinya Fatimah bin Abdul Malik saudara Al-Walid. Dia dididik dan dibesarkan dalam suasana penuh kenikmatan dan kemakmuran hidup, dikelilingi oleh kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi setelah diangkat menjadi khalifah, dia hidup zuhud dan sederhana. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai khalifah yang saleh, adil, dan sikapnya anti kekerasan. Dia melarang caci maki kepala Ahlul Bait. Demikian hebatnya penghormatan orang kepadanya sehingga kelak Daulah Abbasiyah, musuh Daulah Umayyah, membongkar kuburan semua khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburannya. Kaum muslimin menyamakan kepemimpinannya dengan kakeknya Umar bin Khattab, baik dalam keadilan maupun dalam kezuhudannya. Terus yang ketiga itu pemerintahan Zaid dan khalifah lainnya yang berfoya-foya. Nah, pada masa pemerintahan Zaid dan khalifah lainnya yang berfoya-foya, ia menggantikan Khalifah Umar. Ia terkenal sebagai khalifah yang senang berfoya-foya, berhura-hura, dan bersenang-senang dengan wanita. Di atas semua itu, dia pun kini mengembalikan tanah dan hadiah-hadiah yang telah diambil Umar untuk Baitul Mal kepada para pemiliknya semula, sehingga harta di Baitul Mal menjadi kosong dan rakyat kembali hidup melarat. Yazid kemudian menunjukkan saudaranya Hisham bin Abdul Malik sebagai khalifah dan anaknya Al-Walid sesudahnya, sehingga harta di Baitul Mal menjadi kosong dan rakyat kembali hidup melarat. Yazid kemudian menunjukkan saudaranya Hisham bin Abdul Malik sebagai khalifah dan anaknya Al-Walid sesudahnya. Masa pemerintahan Hisham cukup lama, selama 20 tahun, sama dengan masa pemerintahan Muawiyah. Dia termasuk salah seorang khalifah terbaik Bani Umayyah, kenal sebagai seorang penyantun dan pribadi yang bersih, cermat, hemat pada masanya. Dia mengatur kantor-kantor pemerintahan dan membetulkan perhitungan Baitul Mal, sedangkan Khalifah Hisham lebih memperhatikan perkembangan ekonomi. Dia membangun irigasi dan pelabuhan, juga industri pakaian, sutra, dan beledru. Tetapi hasil perkembangan ekonomi itu tidak dapat cukup menutupi kekurangan khas di Baitul Mal. Dalam rangka menutupi kekurangan kas Baitul Mal, Hisham menetapkan beban pajak yang cukup memberatkan kepada kaum Mawali yang sudah dihapuskan dulu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal itu membuat mereka kaget karena jumlahnya yang cukup besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Akibat dari kebijaksanaan Hisham itu membuat kaum Mawali memberontak. Bangkitlah Al-Harits bin Suraij memberontak dengan semboyan memerangi kaum Umayyah atau Arab, orang-orang yang menzalimi mereka. Berdirinya dinasti Umayyah II yang didirikan oleh Abdurrahman I. Beliau adalah salah seorang yang lolos dari pembantaian
Khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Beliau adalah anak dari Khalifah Bani Umayyah ke-10 yaitu Hisham. Abdurrahman I datang ke Spanyol setelah ia berkelana selama 5 tahun di Palestina, Mesir, dan Afrika. Beliau terlebih dahulu datang ke sebuah kota bernama Gental. Beliau diberi perlindungan oleh salah satu keluarganya dari suku Barbar, yaitu paman dari pihak ibu. Abdurrahman I menjadikan Cordova sebagai pusat pemerintahannya. Pada awal-awal pemerintahannya, ia banyak sekali ditentang oleh kelompok-kelompok yang berada di Spanyol. Namun, dengan ketegasan dan kehebatannya dalam memimpin kelompok, ia bisa mengalahkan semua kelompok yang menentang dan melawan pemerintahannya. Kemudian, ia mengutus salah satu pelayannya untuk berunding dengan orang-orang Syria di Spanyol agar mendukung pemerintahan dan mendukung dirinya. Karena merasa pribadi seorang Abdurrahman I sangat cakap dan berkarisma, juga berkat nama keluarganya yang sangat baik, para masyarakat Syria yang berada di Spanyol mendukung Abdurrahman I. Merasa yakin dengan dukungan masyarakat Syria, Abdurrahman I mendirikan Bani Umayyah II pada tahun 755 Masehi. Pribadinya yang menarik dan nama keluarganya yang besar membuat ia memperoleh dukungan rakyat, sehingga pada tahun 756 Masehi ia menyatakan bahwa dirinya adalah penguasa Spanyol. Dengan begitu, berdirilah Daulah Umayyah II di Baghdad. Setelah 6 tahun runtuhnya Bani Umayyah I di Syria. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan dinasti Umayyah II. Meskipun banyak rintangan-rintangan, tetapi Abdurrahman berhasil menjadikan Daulah Umayyah kuat, kokoh, lebih besar dari pemerintahan sebelumnya. Abdurrahman membentuk pasukan polisi, tentara, sehingga mereka menjadi aman. Orang yang asing dan pedagang bebas berpergian ke daerah-daerah tertentu. Uang negara dan jumlah besar dipergunakan untuk membangun jalan-jalan, bangunan umum, jembatan, puri-puri, sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lain-lain. Selain itu, dia pun membangun istana yang indah di daerah Cordova bernama Al-Zahra dengan 400 buah kamar. Untuk membangun istana ini dikerjakan 10.000 orang dengan 1.500 binatang yang bekerja selama bertahun-tahun. Istana yang dibangun Abdurrahman III merupakan yang paling mengagumkan di Eropa. Duta-duta dan raja-raja Jerman dan Italia datang ke sana. Bahkan raja-raja Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Hanya orang-orang yang kecil dibandingkan Abdurrahman yang cemerlang itu. Perkembangan universitas-universitas mencapai puncak kemajuan yang pesat. Pada saat itu, Spanyol memiliki 75 perpustakaan di Cordova. Masa Abdurrahman III, dia adalah khalifah Daulah Umayyah yang paling berhasil di Spanyol, karena dapat merubah negeri yang berantakan menjadi negeri yang makmur. Abdurrahman III meninggal dunia bulan Oktober 981 Masehi setelah memerintah selama 40 tahun dan digantikan oleh anaknya Hakam II. Beliau adalah seorang pengusaha yang adil, bijak, dan penuh pengertian.
menegakkan ketentraman di dalam negerinya, sangat toleran terhadap agama-agama lain. Namun Hakam II lebih dikenal sebagai seorang pencinta ilmu pengetahuan dan kesusastraan serta menebur pemberian kepada para cendekiawan. Hakam II adalah pengusaha Daulah Umayyah yang menyempurnakan peradaban Spanyol dalam membuat Cordova bercahaya bagaikan mensuar di kegelapan Eropa, tetapi juga dari Afrika dan Asia. Di ibu kota negara saja terdapat 27 sekolah gratis. Tidak ada kota betapun kecilnya yang tidak memiliki sekolah. Pada tanggal 1 Oktober 687 Masehi, beliau wafat. Bersama dengan berakhirnya keagungan bahkan kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin F, yaitu masa kemunduran pemerintahan dinasti Umayyah II. Nah, pada masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya muluk al-Tawif atau negara-negara kecil di daerah-daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat, Hajib al-Mansur digantikan oleh anaknya Abdul Malik. Dia mengikuti langkah-langkah ayahnya dalam pengelolaan negara. Dalam masa pemerintahannya, Spanyol Muslim tetap merupakan negeri yang makmur. Suku-suku Kristen yang mencoba melakukan pemberontakan berhasil ditumpasnya dan terus memerintah dengan tangan besi. Dia masih dapat mempertahankan keunggulan pemerintahan ayahnya. Tetapi sayangnya dia hanya memerintah selama 6 tahun karena diracun orang dan meninggal dunia pada tahun 1108. Nah, malapetaka kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol mula melanda istana ketika terjadi kemelut perebutan kekuasaan sepeninggal Abdul Malik yang digantikan oleh saudaranya Abdurrahman. Karena dia tidak memiliki kemampuan seperti ayahnya atau saudaranya, yang ditambah lagi dengan kebejatan moralnya yang menyolok, sehingga dia tidak disukai rakyat. Maka orang-orang Cordova memaksanya turun dan digantikan oleh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Abdurrahman III dari keluarga Daulah Umayyah. Tetapi mereka tidak dapat memperbaiki keadaan. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Jadi ketika itu Spanyol telah terpecah dalam banyak negara kecil yang berpusat di kota-kota provinsi terbebas dari pemerintahan pusat. Dalam tempo 22 tahun terjadi 14 kali pergantian khalifah, umumnya melalui kudeta. Di atas kehancuran Daulah Umayyah, Spanyol memasuki babak baru yang dikenal dengan periode Muluk al-Tawaif. Nah, setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur, keluarga Daulah Umayyah di Spanyol menjadi boneka-boneka orang-orang Berber. Mereka mengangkat Abdurrahman V, cucu Abdurrahman III, untuk menduduki tahta kekhalifahan. Tetapi dia dibunuh oleh pengawal kerajaan. Khalifah Daulah Umayyah terakhir di Spanyol adalah Hisham III, tetapi dia digulingkan oleh orang-orang Berber pada tahun 1031 Masehi, bersama dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Sekian, terima kasih.